Lestari. Saya datang dengan Suster Irin bagian SDR, lalu ada Suster Theo, ya, terus ada Mbak Mira bidan, ini bidan di Mardi Lestari, langsung Dr. Indase, lalu ada Mbak Rina, ini bagian diklat, dan juga yang ganteng sendiri ada Pak Yohanes bagian marketing. Ya, nanti kalau ibu-ibu ketemu kami di jalan atau dimanapun atau di pasar, nanti ditegur ya ibu-ibu ya. Selanjutnya untuk Bu Bidan Mira, kami persilahkan untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang CA cervix. Dan ini CA cervix hanya dialami oleh wanita. Nah, makanya diperhatikan ibu-ibu ya, ini untuk kesehatan kita bersama. Monggo Mbak Mira. Kemudian memberikan sedikit edukasi untuk ibu-ibu dan bapak semua di sini tentang CA cervix. CA cervix atau kanker cervix. Kanker di Indonesia ini termasuk disebut silent killer karena adalah pembunuh nomor 4 di dunia. Jadi tanpa gejala, kalau sudah bergejala biasanya sudah stadium lanjut dan efeknya adalah meninggal. Pengertian dari kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada sel-sel leher rahim tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali. Sel abnormal ini kemudian berkembang menjadi tumor pada serviks. Ini biasanya ada benjolan yang tadi sebagian anatominya sudah dijelaskan sama Dr. Indase. Di jalan lahir itu muncul benjolan. Kalau wanita yang sudah menikah itu bisa meraba dengan jarinya, seperti ibu-ibu yang pasang IUD itu masukkan jari, itu mungkin akan meraba bagian benjolan, itu bisa gitu. Tapi bukan berarti kalau ada benjolan langsung itu kanker serviks, tidak. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Tanda-tanda dan gejala kanker serviks pertama adalah perdarahan tidak wajar dari vagina. Misalnya terjadi perdarahan ketika tidak haid. Jadi siklus menstruasi itu kan harusnya sebulan sekali, antara 21 hari sampai 35 hari. Nah, ini perdarahannya adalah terlalu sering. Jadi kurang dari 21 hari ibu-ibu mengalami perdarahan. Mungkin awalnya dari bercak coklat atau lendir coklat. Terus yang kedua adalah mengalami perdarahan setelah atau saat berhubungan seks. Jadi ibu-ibu setelah berhubungan seks dengan suaminya itu akan mengalami perdarahan dan biasanya ibunya merasa nyeri. Terus menopause, buang air besarnya ada darahnya, tapi bukan yang kalau ibu-ibu tahu ambeien, nah itu juga buang air besarnya ada darahnya, tapi kan benjolannya di anus. Nah ini tidak ada benjolan di anus, tapi kok keluar darah saat buang air besar, kemungkinan besar ada kanker serviksnya. Yang kedua ada pemeriksaan panggul, itu bisa dilakukan melalui pemeriksaan tahap bertahap. Yang ketiga, siklus menstruasinya jadi tidak teratur, jadi bisa terlalu dekat, bisa terlalu jauh, gitu. Nyeri panggul dan perut bagian bawah, jadi akan sering merasa nyeri pada perutnya bagian bawah, tapi bukan disminal atau gastritis. Kalau mah itu adalah di nyeri ulu hati, tapi panggul bagian bawah. Yang keenam adalah nyeri pinggang, punggung bawah atau kaki. Jadi kakinya akan sering merasa nyeri, itu efek dari punggungnya yang nyeri. Itu kan ada hubungan sarafnya. Yang ketujuh adalah badan lemas dan mudah lelah. Ini bukan ibu-ibu yang anemia. Kalau anemia kan mudah lelah. Nah, ini hasil laborannya, HB-nya normal, tapi dia merasa mudah lelah dan mudah capek.
Yang kedelapan, berat badannya akan menurun drastis, tapi tidak dengan diet. Beda dengan orang diet, dia akan menurun tapi secara bertahap. Dan apalagi sekarang kan diet banyak program, bisa juga dengan konsul ke dokter, sehingga turunnya tidak terlalu drastis, jadi kulitnya tetap enak. Yang ke-10 adalah keputihan tidak normal seperti berbau menyengat dan disertai darah. Keputihan ini berarti berbau, itu biasanya keputihannya putih atau ada yang berwarna bahkan hijau. Terus efeknya adalah di alat kelamin gatal. Gitu. Terus penyebab kanker serviks itu hampir 100% adalah infeksi human papilloma virus atau HIV. Itu bisa berkembang menjadi kanker bila virus ini pada wanita. Tapi saat virus ini pada lelaki, dia tidak akan menjadi kanker. Yang faktor resiko kanker serviks itu adalah perempuan yang usianya lebih dari 40 tahun, memiliki anggota keluarga yang ada riwayat kanker serviksnya. Jadi kalau ibu-ibu punya keluarga yang kanker serviks, pola hidupnya yang diatur. Jadi dari penampakan dan semuanya. Nanti yang ketiga adalah sering melakukan perilaku seksual beresiko, yaitu gonta-ganti pasangan tanpa kondom. Selain akibat bisa jadi kanker serviks, juga HIV. Terus memakai sektor itu alat bantu untuk bersenggama. Biasanya orang yang berperilaku seksual menyimpang. Terus kebiasaan merokok pada wanita. Yang kelima, pola makan tidak sehat. Terus keenam, kelebihan berat badan atau obesitas, terutama pada kanker serviks jenis adenokarsinoma. Itu adalah pada dinding leher rahim itu ada benjolan, di situ kankernya. Kalau berat badan kita tidak normal atau kita obes, kita akan lebih capek karena hormonnya secara tidak baik gitu. Yang ketujuh, penggunaan KB jenis oral lebih dari 5 tahun atau KB pil itu punya risiko untuk kanker serviks juga kalau digunakan berturut-turut lebih dari 5 tahun. Bukan berarti saya tidak mendukung program pemerintah 2 anak cukup. Mungkin bisa kan KB ada implan, ada IUD, ada KBA alami. Itu bagi ibu-ibu yang menstruasinya teratur, mungkin bisa dengan menghitung kalender. Jadi saat masa subur tidak melakukan hubungan seksual, di luar masa subur boleh melakukan, atau coitus interruptus, jadi melakukan hubungan tapi itu harus kerjasama dengan pasangan karena saat mau keluar harus dikeluarkan di luar spermanya saat mau keluar gitu. Yang ke-8 adalah hamil di bawah usia 17 tahun. Hamil di bawah usia 17 tahun selain efeknya jadi bisa memperberat kanker serviks, juga kemungkinan anak ini untuk bisa melahirkan normal adalah sangat kecil karena organnya belum terbentuk sempurna. Dan biasanya anak yang melahirkan di bawah 17 tahun itu biasanya kecelakaan dahulu. Jadi untuk itu mohon dukungan Bapak Ibu semua untuk mengawasi putra-putrinya supaya hamil tepat pada usianya. Terus yang ke-9, melahirkan lebih dari sekali, terutama di atas 3 kali. Jadi ibu yang anaknya banyak itu juga punya resiko untuk kanker serviks. Makanya pemerintah mendukungnya 2 anak cukup. Yang ke-10, menjalani pengobatan yang mempengaruhi sistem imun seperti HIV. Kalau HIV aja sudah ibunya lemah, apalagi kena kanker, mau kemana? Pasti ketemunya sama pencipta. Yang 11 adalah konsumsi obat hormonal untuk mencegah keguguran. Bukan berarti mengkonsumsi obat penguat kandungan itu tidak boleh. Boleh bagi ibu
ibu-ibu hamil yang resiko untuk keguguran tapi harus dengan resep dokter kandungan atau kemoterapi. Itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kemo dan radioaktif itu bisa dilakukan sambil di-balance satu sama lain, boleh, tapi kekurangannya adalah mematikan semua jaringan sel. Jadi tidak hanya sel jahat atau sel kankernya yang mati, sel baiknya juga bisa mati. Efeknya apa? Mual muntah. Pasien yang kemoterapi biasanya mual muntah dan biasanya tetap dikasih obat mual muntah sama dokternya gitu. Rambutnya rontok, jadi biasanya orang yang kemoterapi akan memilih untuk memangkas rambutnya atau menggundul. Terus selanjutnya pencegahan kanker serviks itu adalah pola hidup sehat. Yang pertama, pasmir berkala bagi yang sudah menikah. Tidak dianjurkan bagi yang belum menikah, tapi dianjurkan untuk vaksin HPV. Itu bisa dilakukan kalau dulu jika berusia di bawah 26 tahun. Tapi saat ini baca terakhir di Kemenkes itu rencana dari pemerintah akan dilakukan vaksin HPV bagi anak-anak umur 9 tahun. Tapi masih digodok, belum wacananya. Jadi untuk mencegah kasus kanker serviks semakin banyak. Yang ketiga, hindari perilaku seks beresiko, yaitu seks bebas. Iya bu, seks bebas, gonta-ganti pasangan, kita nggak tahu dia jajan di mana. Seks bebas, kalau kita mau nikah kan biasanya ada vaksin dulu, semua dites itu akan lebih baik. Terus yang keempat, menerapkan pola makan baik dan mengkonsumsi makanan pencegah kanker serviks. Makanan pencegah kanker serviks itu vitamin, sayuran, itu bisa wortel, itu bisa brokoli, kembang kol, susu, tuna, alpukat itu lebih baik dikonsumsi tanpa gula maupun susu. Itu lemak baik. Tapi kalau dikonsumsi dengan gula dan susu itu khasiatnya kurang maksimal. Jadi memang rasanya kurang enak, tapi manfaatnya lebih baik dimakan alpukatnya saja tanpa gula dan susu. Terus yang kelima adalah rutin berolahraga. Olahraga rutin itu bisa ibu-ibu jalan 30 menit sehari pagi. Olahraga beda dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah dia berat, tapi beda dengan olahraga. Itu saya berkata begini, saya juga konsul ke dokter Objin saat saya mengalami dyspnea hebat. Saya melakukan USG tapi hasilnya semua normal dan cuma hanya dianjurkan untuk olahraga rutin minimal seminggu itu 240 menit. Jadi mau dibagi sendiri jamnya sehari berapa monggo gitu. Tapi kalau mungkin untuk ibu-ibu yang tidak mengalami dyspnea atau putra-putrinya tidak mengalami dyspnea, ya 30 menit sehari itu sudah bagus. Seperti kata Mas Ustaz, tapi beda profesi. Mau tanya, kalau makan buah nanas itu apa bisa menyebabkan keputihan? Soalnya saya itu jarang untuk keputihan. Terus setelah makan nanas berlebihan keputihan, apakah bisa? Terima kasih. Itu mitos, saya jawab bu. Yang jelas kalau buah nanas itu mengandung vitamin C dan kalau hormonnya oksitosin. Kenapa saya sambungkan dari ibu hamil? Ibu hamil tidak boleh makan nanas terlalu berlebih karena kandungan oksitosinnya terlalu banyak di nanas yang bisa memacu reaksi kontraksi di rahim. Kalau untuk keputihan tidak. Keputihan itu biasanya dari, maaf ya bu, pola hidup, jadi cara cebok gitu, bukan dari belakang ke depan. Terus cebok yang paling bagus untuk alat vagina wanita apakah dengan daun sirih dan semuanya? Tidak. Air suhu hangat, tidak boleh terlalu panas. Kalau panas juga bisa melepuh gitu.
menghilangkan gatal tapi malah melepuh ya tambah gatal, tambah sensoro ya. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Oh ya, untuk Ibu Ros. Tema ini pas cocok sekali dengan pasien saya kanker serviks ya Mbak. Nah ini buat pengalaman ibu juga untuk semua. Pasien saya itu sudah dinyatakan kanker serviks, sudah radioterapi, sudah kemo, terus kontrolnya kan sudah di Muwardi. Nah sembrono selama 3 tahun itu nggak kontrol Mbak. Nah, katanya kok sama perawatnya nggak disuruh minta rujukan ini. Itu 3 tahun kalau ketemu saya mosok buje gak dikontrol ke Mbak. Aku sih nangri kok, mari tenang. Nah akhirnya sekarang itu mencari saya lagi perlu. Ternyata setelah saya ketemu dokter lagi, saya antar ke sana itu malah lebih menyebar. Kanker serviksnya akhirnya malah sampai ke kandungan, sekarang malah lebih besar dan dokter sekarang sudah tidak bisa operasi lagi. Ini tidak ada jalan keluar selain kemo gitu. Terus sekarang akhirnya yaitu pasien saya itu untuk terapinya ya kemoterapi itu. Makanya untuk ibu-ibu semua, mungkin ada saudara semua yang sudah kanker. Nah itu sebaiknya harusnya rutin kontrol, tidak boleh berhenti. Aku ki wis mari, awakku wis sehat, rambutnya wis kumpul, wis iso bakulan. Lah akhirnya tambah menyebar kemana-mana. Itu ya Mbak. Jadi kalau sudah dinyatakan seperti itu kan harusnya kontrolnya seumur hidup ya Mbak ya. Ya ini untuk sharing juga monggo solusinya Mbak Mira bagaimana kalau seperti ini. Ya ini untuk pengalaman ibu-ibu juga semua ya. Masalahnya sudah parah ini kanker serviks, sudah stadium 4 kok tiba-tiba berhenti 3 tahun. Dan sekarang ya sudah dari nol lagi pengobatannya. Wes kira-kira Muwardi lagi. Terus terakhir ini kemoterapi. Nah ini untuk monggo Mbak Mira kasih ini untuk ibu-ibu semua dan untuk pengalaman lagi. Terima kasih. Mbak, itu yang kemarin dirawat di Muwardi itu. Ya, kemarin memang ibunya masuk perbaikan KU, habis itu dipulangkan dirujuk ke Muwardi. Itu karena beliau tidak kontrol rutin, akhirnya merasa baik. Itulah yang disebut kanker itu silent killer. Jadi dia tidak akan ada gejala kalau masih stadium 1-2, kalau ibunya merasa nyeri biasa. Terlalu memaklumi gitu. Jadi mungkin gini, kita wanita itu agak rumit untuk produksi seperti ini. Apalagi kalau sudah menikah, pernah melakukan hubungan, memang untuk dianjurkan pap smear rutin 3 tahun. Walaupun itu hasil pap smear pertamanya negatif, walaupun negatif tetap rutin. Nanti setiap 3 tahun sekali pap smear. Di rumah sakit Medis Lestari kebetulan ada, ibu-ibu bisa melakukan janjian dengan petugas laborat. Nanti saya belum tahu, kayaknya belum. Terus nanti ada diatur jadwalnya dengan dokter untuk pengambilan sampelnya gitu. Terus selain itu pola hidupnya tidak boleh merokok dan juga makanannya sehat, olahraga rutin. Kalau dia sudah positif kanker, ya alangkah baiknya kontrol rutin berulang walaupun dia sudah dinyatakan negatif. Karena sewaktu-waktu sel ini dapat tumbuh lagi menjadi lebih ganas di luar yang pertama, begitu. Terus beliau bisa setia, tapi bukan kita curigai pasangan, apakah pasangannya itu setia saat masih hidup. Itu juga kita harus tahu. Terus kalau tidak pap smear kan bisa vaksin HPV itu juga boleh. Jadi untuk mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau jalannya baru 1 bulan sampai setahun, kemungkinan kan
sebelum suami meninggal tetap masih berhubungan. Jadi saya rasa untuk pasmir tidak apa-apa. Kalau memang itu nanti hasilnya negatif dari dokternya tetap akan nganjurin tes lanjutan. Kalau tes IVA untuk saat ini saya rasa masih di rumah sakit besar atau laboratorium yang besar yang punya alatnya. Terus nanti biasanya kalau hasil pasmirnya tidak apa-apa, biasanya jarang dianjurkan untuk IVA, Bu. Tapi kalau memang ingin proteksi diri sendiri walaupun agak mahal tapi jangka panjang, ya tidak apa-apa untuk pasmir tes IVA begitu. Janda ataupun lansia itu perlu sekali adanya momen-momen seperti ini. Jadi ada pengetahuan yang diberikan kepada ibu-ibu lansia itu dari tenaga medis. Jadi mereka mungkin akan tergugah hatinya. Oh iya, nah aku gak periksa efeknya kok iso sampai seperti ini. Padahal masih ingin berumur panjang, masih ingin mendidik anak cucunya. Ya. Momen-momen seperti ini sangat bermanfaat ibu-ibu untuk menambah pengetahuan kita bersama. Mungkin ada lagi dari ibu-ibu satu pertanyaan lagi kan? Mungkin di rumah baru keingat, oh iya aku mau tekok ini. Nah seperti itu mungkin ibu-ibu bisa WA ke Bu Rosmini, ya. Ini adalah salah satu marketing juga buat Narti Lestari. Nanti biar Bu Rosmini menyampaikan kepada tim kami. Begitu ya ibu-ibu. Ya, terima kasih Mbak Mira untuk materi yang sudah disampaikan.